Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita Al-Faraid atau fikih waris. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara mewarisi. Jadi kan pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari siapa saja yang termasuk ahli waris atau yang berpotensi sebagai ahli waris apabila dilihat dari sisi mayit. Betul nggih? Kemarin yang laki-laki ada berapa golongan? Yang 11. Yang perempuan ada 10. Maka 25 kelompok ini merekalah ahli warisnya mayit, dan selain itu maka bukan. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan membuka halaman ke-11, yaitu tentang al-irsu bil fardhi wal irsu bit ta'sibi. Nah, di situ sebelah kanan atasnya kotak nih nggih. Atasnya halaqah 15. Atasnya halaqah al-khamisata asrata. Maka cara ahli waris mendapatkan waris itu ada dua macam. Yang pertama al-irsu bil fardhi, yaitu mendapatkan waris dengan jatah atau kadar jatah tertentu, ada nilainya. Dapat sekian, 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 sekian. Dan yang kedua al-irsu bit ta'sibi, yaitu mendapatkan harta waris tapi tidak ada ukurannya atau mendapatkan sisa. Saya tulis ya. Oke, seri. Yang pertama al-irsu bil fardhi. Ahli waris mendapatkan jatah dari harta mayit itu dengan nilai tertentu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Nah, langsung Allah yang ngatur, berarti hukumnya wajib. Yang kedua, al-irsu bit ta'sibi. Seseorang, ya, ahli waris mendapatkan waris tanpa adanya jatah tertentu. Atau dapat sisa. Dan dapat sisa bukan berarti lebih banyak, belum tentu. Bisa jadi orang yang mendapatkan waris bit ta'sib ini mendapatkan seluruhnya misalkan. Mulai ijenan. Bisa juga dapat lebih banyak karena sisanya banyak. Bisa pula dia mendapatkan lebih sedikit karena sisanya sedikit. Dan bisa jadi gak oleh apa-apa. Mulai wis entek didum kepada ashabul furud, kepada orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu. Dan dari segi perhitungan,
Orang yang mendapatkan al-irsu bitaksib ini ngitungnya kari. Berarti orang yang mendapatkan jatah tertentu itu didisikno. Ya misalkan si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Nah kemudian sisanya diberikan kepada orang yang mendapatkan sisa. Bisa jadi semuanya, bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi golek blas. Ya. Kalau misalkan sudah habis. Nah. Sampai sini paham ya datanya kan? Nah. Adapun al-irsu bil fardhi, mendapatkan harta waris dengan kadar tertentu, nilainya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 6 jatah atau 6 bagian. Ya. Jadi jatah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada yang setengah, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ditulis bahasa Indonesia, bahasa Arab lagi. Ya termawon ya. Ada yang dapat 1/8. Ini baru 3. Kemudian ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6. Nah ini adalah jatah-jatah ahli waris ashabul furud yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kira-kira dengan melihat sak kelebatan sampun apel-apel dereng, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, jadi ya ini saja. Ya. Adapun kalau nanti orangnya banyak ya tinggal dibagi sendiri, ya. Jadi cara menghafalkannya gampang, diambil depannya saja. Ya. Setengah sama 2/3. Yang kelompok atas ini itu setengah. Setengahnya setengah sinten? 1/4. Setengah 1/4, 1/8. Wis hafal sindukur. Kelompok yang kedua 2/3. 2/3 setengah ini ki pinten? 1/3. Setengah 1/3, 1/6. Nah, gampang. Jadi menghafalannya gampang. Jadi kalau kita diminta sebutkan kadar data ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jawabannya gampang, setengah, kemudian setengah 1/4, setengah mana 1/8. Kemudian 2/3, kemudian 1/3 dan 1/6. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 11. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 11. Ini salah satu contohnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain." Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris itu. Ya, tentang anak-anakmu itu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah ini belum bahas ini. Nah kemudian, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah di sini ada muncul 2/3. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 11. Kalau ada anak perempuan lebih dari 1, dan tidak ada anak laki-laki ya, anak perempuan kok lebih dari 1, maka mereka berserikat dalam 2/3. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia mendapatkan separuh harta. Separuh niki pinten?
setengah. Berarti kalau anak perempuan itu ijenan, maka dapat setengah. Kalau ada temannya, misalkan anak perempuannya 2, anak perempuannya 3, atau anak perempuannya 10 misalkan, maka seluruhnya dapat 2/3. Dibagi dengan jumlah anak perempuan. Nek ijenan oleh setengah, nek loro 2/3, berarti masing-masing 1/3. Nah kalau misalkan ada 4, ya 2/3 dibagi 4. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ya, maka 1/6, nah ada di situ 1/6. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, dan 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu punya anak. Jika orang yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. 1/3 juga ada. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Nah, pembagian-pembagian di sini itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Fulan dapat 2/3, fulan dapat setengah, fulan dapat 1/3, 1/6 dan seterusnya. Berarti pembagian waris menurut kadar ini itu wajib karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan. Maka siapa yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hukum Allah ini yang paling adil. Kalau Allah sudah bilang setengahnya setengah, nggak bisa kita rubah 1/9 saja. Apakah engkau lebih adil daripada Allah? Tidak. Ya. Maka itulah jatah-jatah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian aqsamul warasah hasbal waris. Itu kurang alif itu ya. Bawahnya kotak itu, bawahnya halaqah al-khamisah. Bagian-bagian ahli waris berdasarkan kelompok ahli waris. Nah, atau semacam itu. Pembagian ahli waris berdasarkan apa yang dia peroleh dari jatah waris. Nah, kayaknya bukan lawu tapi hamzah itu. Maka seluruh ahli waris, cara mendapatkan dia dari bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit itu ada 4 cara. Ya. Tuh, katanya tadi ada 2. Kok sekarang ada 4? Maksudnya, bagian pertama, ada ahli waris yang mendapatkan dengan jatah tertentu saja. Dia nggak punya jatah kecuali jatah yang sudah ditentukan. Itu diantara kelompok ahli waris berdasarkan ahli warisnya. Nah, kelompok yang kedua, ada yang mendapatkan harta waris dengan cara mendapat sisa saja. Dia nggak dapat bagian ini, cuma dapat sisa kok. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ada yang kadang-kadang dapat jatah tertentu bil farad, ada yang kadang-kadang bit taksib. Dan tidak bisa dapat dua-duanya. Pasti salah satu. Kalau nggak dapat secara ini, ya ini. Kalau nggak ini, ya ini. Itu golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat, kadang dapat bil fardi, jatah tertentu, kadang dapat baki, dan kadang dapat dua-duanya. Sudah dapat jatah tertentu, dapat, kemudian juga dapat sisa juga. Nah, itu cara mendapatkan harta berdasarkan ahli waris. Atau yang lebih tepat, pembagian ahli waris berdasarkan cara mendapatkannya. Jadi ralat nih, pembagian
ahli waris berdasarkan cara mendapatkannya, ya itu tadi yang barusan kita bahas. Barakallahu fikum. Nah, kita sekarang bahas yang pertama, nomor 1. Qismun yarisu bil fardi faqat. Kelompok yang mendapatkan jatah waris dengan cara jatah tertentu saja. Al-irsu bil fardi faqat. Nah, tulis sini ya. Yang pertama, az-zawju. Nah, az-zawju kemarin apa? Suami. Suami ini dia bisa mendapatkan harta waris dengan cara pertama saja. Al-irsu bil fardi. Suami ini jatahnya kalau nggak setengah atau seperempat. Nah, ini katanya suami. Suami gampang. Kalau nggak dapat setengah, ya dapat seperempat. Kalau nggak dapat seperempat, ya setengah. Pertanyaannya, suaminya siapa? Suaminya mayit. Dia mendapatkan setengah kalau nggak punya anak. Dan dia mendapatkan seperempat kalau punya anak. Pertanyaannya, anaknya siapa? Anaknya mayit, bukan anaknya suami. Ya. Jadi kalau mayit punya anak yang masih hidup ketika dia meninggal, suami dapat setengah. Kalau mayit meninggal dan mayit itu punya anak, entah dari anaknya ini atau dari anaknya suami yang lain gitu ya. Sudah cerai atau misalkan ditinggal mati misalkan, maka suami mendapat seperempat. Nah, gampang. Suami gampang, sudah selesai. Yang mendapatkan setengah atau seperempat di sini adalah suaminya yang sekarang, yaitu laki-laki yang masih menjadi suaminya mayit ketika dia meninggal. Bukan suaminya yang dahulu, kalau mayit punya suami pertama misalkan, tapi sudah cerai lama, atau dia meninggal duluan lah, bukan itu maksudnya. Karena kalau sudah dicerai lama, maka bukan suaminya lagi. Meskipun suami yang dulu atau mantan suami itu masih hidup, ya, tapi bukan suaminya lagi karena sudah cerai lama misalkan, maka dia tidak mendapatkan waris. Maka yang dimaksud pada poin nomor 1 ini adalah suaminya mayit atau laki-laki yang masih berstatus suaminya mayit ketika mayit meninggal. Yaitu suaminya yang sekarang. Barakallahu fikum. Yang kedua, zaujah. Az-zaujatu. Az-zaujatu kemarin apa? Istri. Istri itu jatahnya setengahnya jatah suami. Yaitu seperempat atau seperlapan. Istrinya mayit, kalau mayit meninggal, dia bisa jadi mendapatkan seperempat. Kalau nggak seperempat ya seperlapan. Kalau nggak seperlapan ya seperempat. Antara dua ini saja, tapi pasti dapat. Suami dan istri kalau ada ketika mayit meninggal, maka pasti dapat. Kapan dapat seperempat? Kalau mayit punya anak. Kapan dapat seperlapan? Kalau mayit nggak punya. Kebaliknya. Kapan dapat seperempat? Kalau mayit nggak punya anak. Kapan dapat seperlapan? Kalau mayit punya anak. Nah, misalkan kalau orang istrinya lebih dari satu, maka seperlapan atau seperlima dibagi jumlah istri. Nah, ya. Misalkan ada seorang laki-laki meninggalkan 3 istri, kemudian punya anak, berarti dari istri berapa? Seperlapan dibagi 3 orang. Nah, kalau suami nggak bisa lebih dari 1. Jadi ini zaujat, az-zaujah atau az-zaujat. Sama.
Jatahnya sama. Ya, berarti kalau kita disuruh ngitung berapa jatahnya suami atau istri, mudah sekali. Setengah atau seperempat, seperempat atau seperlapan. Dan mereka tidak bisa mendapatkan sisa, bisanya cuma mendapatkan jatah tertentu dari ahli waris. Yang ketiga dari kelompok yang pertama adalah al-ummu. Al-ummu apa? Ibu. Al-ummu ini antara mendapatkan sepertiga atau seperenam. Ketika mayit tidak punya anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah, tidak ada saudara yang lebih dari satu, mayit tidak punya saudara lebih satu, maka ibu mendapatkan sepertiga. Tapi kalau mayit punya anak, maka ibu mendapatkan seperenam. Jadi katanya ibu antara sepertiga dan seperenam. Sekali lagi, ibunya siapa? Ibunya mayit, bukan ibunya anak mayit. Nah, ini harus teliti, karena nanti di antara ahli waris itu ada anak, ada ayah. Nah, hubungan antara anak dan ayah itu bukan anak ayah, tapi anaknya mayit dan bapaknya mayit. Berarti hubungannya antara anak dan ayah apa? Cucu dan kakek. Kemudian al-jaddatu min jihatil ab dan al-jaddatu min jihatil Al-jaddatani, dua orang nenek. Pertanyaannya, nenek yang mendapatkan harta waris itu nenek dari arah mana? Ibunya bapak atau ibunya ibu? Ibunya bapak dapat betul? Berarti ibunya ibu dapat juga. Yang nggak dapat itu bapaknya ibu. Oleh karena itu di sini ditulis jaddatani, yaitu dua orang nenek, baik ibunya bapak maupun ibunya ibu, keduanya dapat. Berapa jatah mereka? Jatah mereka adalah seperenam. Nah, kalau misalkan mayit meninggal, kok ada nenek, kemudian tidak ada yang menghalangi, nggak ada ibu misalkan, maka nenek dapat. Ya, nenek dapat. Anak ada, kan ke bawah, gak menghalangi. Nah, kalau mayit meninggal, kemudian neneknya ada dua-duanya, berarti berapa jatahnya? Seperenam dibagi dua. Pokoknya nenek itu seperenam. Entah satu, entah dua. Kalau ada dua, berarti seperenam dibagi dua orang. Berarti masing-masing berapa? Loh, boten tambah akeh lah loh. Misalkan kalau satu nenek hidup dapat seperenam, kalau dua nenek berarti seperenam bagi dua berapa? 1/12. Masing-masing 1/12. Ya, apa ini? Oke. Yang nomor 1, 2, 3, 4. Nah, 5 sekarang. Al-akhu li'um wal ukhtu li'um. Apa artinya al-akhu li'ummin wal ukhtu li'ummin? Saudara laki-laki seibu. Kalau al-ukhtu li'ummin, saudara perempuan seibu. Ibu podo meskipun bapak beda. Maka al-akhu li'um wal ukhtu li'um berpotensi mendapatkan waris kalau tidak ada yang menghalangi. Ya, kalau tidak ada yang menghalangi. Jatahnya berapa? Kalau satu orang
Ini berarti au ya, atau. Kalau ada satu saudara seibu atau ada satu saudari seibu, maka jatah mereka adalah 1/6. Tapi kalau mereka ada dua, baik misalkan dua orang saudara seibu, atau dua saudari seibu atau campur, ini satu, maka jatahnya menjadi 1/3. Misalkan ada saudara seibu 5, atau saudara seibu 5, berarti 10, maka dapat 1/3 dibagi bareng-bareng wong akeh. Nah ini kalau satu, kalau ini lebih dari satu, dapat 1/3. Tapi yang ditulis di sini, ini dapat kalau tidak ada yang menghalangi. Potensinya dapat sekian. Nah, kita belum bahas nanti yang terhalangi apa enggak. Yang kita bahas sekarang, ya, mereka berpotensi mendapatkan bagian sekian. Nah, ini, nomor 1 ini adalah kelompok ahli waris yang mendapatkan jatah waris dengan nilai tertentu. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, ada semuanya. Yang belum ada berapa? 2/3 ya. 1/3 ada, 1/6, 1/6, 1/3 ada, tinggal 2/3. 2/3 tadi punyanya anak perempuan kalau lebih dari 1. Berarti harus ngapal, iya harus ngapal. Nah tapi kalau di majelis kita pokoknya paham gitu ya. Jadi nanti kalau ada ujian atau ada PR, ndelok buku gak apa-apa pokoknya paham. Jadi meskipun ada aplikasi, kalau nggak paham fikihnya ini, nggak bisa masukkan data, input data itu salah. Ya, jadi minimal harus memahami meskipun nanti kalau ujian delok buku. Tapi meskipun delok buku, nek gak paham, gak iso ngerjakno. Persis seperti bahasa Arab kemarin. Wis delok-deloken, buku delok-deloken. Pakai waktu sak jam ngono ya salah kabeh. Ya. Nah, sekarang yang penting paham. Kalau nggak hafal nggak masalah, karena kita bukan kelas khusus santri. Ini santri kalau nggak hafal no. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggih. Ibu dapat 1/3 kalau mayit tidak punya anak dan kalau tidak ada saudaranya mayit lebih dari 1. Kalau misalkan mayit mempunyai saudara lebih dari 1, jatahnya ibu turun jadi 1/6. Atau mayit mempunyai anak, atau cucu, atau cicit misalkan, yang termasuk ahli waris, maka jatah ibu dari 1/3 turun jadi 1/6. Jadi antara 1/3 dengan 1/6 banyak mana? Banyak 1/3. Berarti kalau ada penghalang sebagian, maka turun menjadi 1/6. Jadi penghalang itu, ada yang menghalangi sebagian seperti ini, 1/3 jadi 1/6. Itu hijab nukson namanya nanti. Tapi ada yang hijab seluruhnya. Dari sekian jadi nggak dapat sama sekali ada. Ya, ada yang seperti itu misalkan jajah ini, nenek ini dapat 1/6. Tapi kalau ada ibu, maka tertutup seluruhnya nggak dapat sama sekali. Okay. Nunggu azan dulu, monggo yang mau azan. Nanti setelah azan kita lanjutkan. Yang mau tanya silakan nanti setelah azan. Oke. Oke. Nomor 6.
Nggih. Dalam penghalang? Penghalang itu macam-macam. Penghalang itu ahli waris yang lebih dekat atau ahli waris yang lebih kuat. Gitu ya. Misalkan lagi ya. Ini ada orang namanya Paidi. Paidi, kemudian punya anak namanya Paimo. Punya anak namanya Jo. Ambil tadi semua, Min. Nah, ketika Paidi meninggal, maka Paimo itu termasuk ahli waris, Paijo ahli waris, Pamin ahli waris. Karena ini adalah anaknya, cucunya, ini cicitnya gitu ya. Bisa dapat ahli waris. Tapi karena ada Paimo ahli waris yang lebih dekat, maka bawahnya ini tertutup, nggak dapat. Karena ada ahli waris yang lebih dekat. Dan Paimo ini menghalangi saudara-saudaranya Paidi. Nah, saudara-saudaranya Paidi. Tapi nggak bisa menghalangi ayah. Nggak bisa menghalangi ayah secara keseluruhan. Nah, tapi kalau anak tidak ada, bawah tidak ada sama sekali, nanti ganti ayah yang dapat sisa. Nah, gitu. Jadi anak itu bisa mengurangi jatah ayah, tapi tidak bisa menghalangi secara keseluruhan. Nah, nanti penghalang itu juga macam-macam. Nanti pada babnya kita bahas. Kita lagi? Nggih. 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 Iya. Ya. Berarti anaknya yang tertukar tadi, ya, maka itu dia aslinya tidak berhak mendapatkan jatah waris. Karena tidak ada sebab yang menjadikan dia dapat harta waris. Karena sebab mendapatkan harta waris itu 3. Nasab, pernikahan, dan pembebasan budak. Nah, ini anak ketukar. Dia bukan suaminya istrinya, bukan pula keturunan aslinya, bukan tidak bernasab kepadanya, tidak dinasabkan kepadanya, dan tidak pula membebaskan sebagai budak, maka nggak dapat. Ya, bahkan kalau sengaja sekalipun nggak dapat, nemu anak lo dalam sana tak pakai anak, ya tak pakai anak, wes gitu, sama disaksikan orang seluruh Indonesia misalkan, ini tak pakai anak, tetap nggak berhak mendapatkan waris. Nah, maka yang dapat waris itu adalah ya anaknya yang tadi, dia boleh nuntut. Karena itu haknya dia. Gitu ya. Hah? Ibu tiri nggak dapat. Jadi ada mayit mati, dia punya bapak kandung, bapaknya ternyata nikah lagi ternyata. Berarti punya ibu tiri. Ketika anak ini meninggal, maka ibu nggak dapat. Ibu tiri nggak dapat karena bukan ibunya. Karena 3 sebab tadi tidak ada. Nasab, nggak ada hubungan. Pembebasan budak, nggak ada hubungan. Pernikahan ada nggak? Enggak, yang nikah bapaknya bukan mayit. Nah, seperti itu. Anak gawan nggak dapat. Tapi bisa dapat dari sisi wasiat, bukan waris. Dalam? Hibah bisa, tapi syaratnya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, nggak sakit. Kalau masih mampu kerja, masih bukan menjelang kematian, hibah boleh. Tapi syaratnya ada serah terima, ada akad. Kalau seseorang mengatakan, nek aku mati kipen, nah itu bukan hibah. Karena itu cuma janji hibah. Ternyata kepaten meninggal, ya maka yang dijanjikan tadi tidak menjadi hibah, tapi menjadi waris. Tapi kalau bisa jadi masuk wasiat, kalau tidak lebih dari sepertiga. Nah, gitu ya. Tapi kalau sudah janji, maka itu belum akad. Ya, janji memberi itu belum akad. Dalam? Jadi janji.
Muslim kan harus menepati janji gitu ya. Gak menepati janji termasuk ciri-ciri munafik. Tapi dari segi muamalah belum pindah kepemilikan. Misalkan saya ngomong, panjenengan besok tak kasih mobil semuanya, misalkan saja, sumbar gitu ya. Nah, janji saja. Nah, kalau saya nggak berikan panjenengan mobil, misalkan, padahal saya mampu, ya saya berdosa karena tidak menepati janji saya. Tapi panjenengan dari sisi muamalah nggak punya hak untuk menuntut, karena itu cuma janji. Maksudnya, misalkan saya sudah punya HP ya. Nah, besok HP ini saya berikan kepada panjenengan, gitu ya. Nah, maka saya sudah berjanji, tapi HP ini tetap milik siapa? Milik saya, belum ada akad tok, cuma janji tok. Dan besok sudah datang, hari besok sudah datang, kemudian saya nggak jadi kembalikan sepurane yo, gak tak kei. Nah, maka tetap HP ini milik saya meskipun saya ingkar janji. Nah, memang ingkar janji itu ciri orang munafik, tetapi kalau nggak ditepati, bukan berarti pindah kepemilikan, tidak. HP ini milik saya. Oleh karena itu, jangan mudah-mudah berjanji. Ya, bahayanya di situ. Oke. Belum. Nggak dilaksanakan karena itu milik ahli waris. Nah, kecuali kalau dia wasiat. Kalau saya mati, gitu. Kalau saya mati, berikan harta ini untuk fulan. Sedekahkan untuk fulan, misalkan. Nah, maka itu bisa. Tapi kalau nggak ada pikiran mati sama sekali, misalkan, pokoknya berjanji saja. Duh. Orang yang berjanji tadi, itu dia punya kewajiban untuk melaksanakan janjinya. Tapi dari segi muamalah tidak berlaku. Maksudnya, tidak pindah kepemilikan. Jadi kalau semua orang itu ingkar janji, memang dia bisa jadi berdosa, tetapi yang dijanjikan tadi tidak bisa menuntut. Tidak bisa menuntut. Fulan misalkan, ya, ada orang janji pada saya, besok kamu tak kasih helikopter misalkan. Nah, ternyata begitu bisa datang, orang itu berjanji. Maka saya nggak bisa datang ke mahkamah, wahai Pak Hakim, fulan sudah berjanji memberikan kepada saya helikopter, tapi diingkari, nggak bisa. Nggak bisa dituntut. Meskipun orang itu ingkar janji gitu. Beda nggih? Nah, bedakan antara akad dengan janji. Kalau akad, utang piutang dan lain sebagainya itu, maka itu mengikat. Tapi kalau janji, ya tidak seperti akad tadi. Karena janji itu bukan akad. Ada lagi? Dalam? Nggih, nomor 5 ini kenapa? Oh, nomor 5. Jadi kan ini kan golongan-golongan dulu. Pertama az-zauju suami, az-zaujatu istri, al-ummu ibu, al-jaddatani nenek, baik dari ayah maupun dari ibu. Yang ketiga saudara atau saudari seibu. Al-akhu li ummin saudara seibu, al-ukhtu li ummin saudari seibu. Nah, kita pakai bahasa itu saja ya. Karena bahasa Indonesia itu kadang tak bisa mewakili istilah dalam bahasa Arab. Nah, al-akhu li saudara seibu, al-ukhtu li saudari seibu. Ini dianggap sama. Kalau ada satu, entah al-akhu li ada satu, atau al-ukhtu li ada satu, dapat berapa? 1/6. Kalau dia sendirian, tapi kalau al-akhu li atau al-ukhtu li ada 2 atau lebih, maka dapat 1/3 dibagi bareng. Entah itu cuma al-akhu li saja 2 orang, atau 3 atau 5 atau 10. Yang ukhtu nggak ada, tetap dapat 1/3 bagi bareng. Atau ada al-ukhtu saja 2, 3, 4 dan seterusnya, dapat 1/3 dibagi bareng. Atau dicampur, ada al-akhu li ada, al-ukhtu li juga ada, maka tetap 1/3 dibagi bareng, dibagi rata, bukan 2/1. Nah, itu bedanya saudara seibu dengan saudara seayah dan saudara kandung. Kalau saudara kandung, nanti 2/1. Saudara seayah, saudara dan saudari seayah 2/1. Saudara dan saudari kandung 2/1. Tapi kalau saudara seibu dan saudari seibu dibagi rata, masing-masing dapat 1 bagian.
Itu nggih. Lanjut apa bingung? Itu kalau laki-laki berarti setengah-setengah ya, Saudara. Ini kalau ini ini pokoknya datanya sama. Pokoknya ini dianggap sama. Tidak membedakan gender. Baik laki maupun perempuan. Ya, kalau seibu. Seibu ini punya saudara seibu punya hukum khusus. Misalnya saya punya adik perempuan. Heeh. Ya, itu berarti dibagi dua. Gitu. Maksudnya gimana? Saya punya adik seibu. Ya. Satu perempuan. Yang meninggal sinten? Ibu. Loh, ini saudara seibunya siapa? Mayit. Saudari seibunya siapa? Mayit. Jadi misalkan yang meninggal itu dulure mayit, Pak, bukan dulure ibu. Saudara seibu itu gini. Ya. Jeneng mana jeneng? Nah, Paijo lagi, anak Paijo niki. Paijo dapat menikah dengan seorang yang namanya Siti. Ya. Punya anak namanya Paimo. Kemudian Paijo meninggal. Paijo meninggal lebih dulu. Siti nikah lagi dengan misalkan Bejo. Punya anak. Ada yang namanya Sri. Ada yang namanya Budi misalkan. Ada yang namanya Nugroho. Mukidi dan lain sebagainya. Nah, maka anaknya Siti dan Bejo ini adalah saudara seibunya Paimo. Kalau Paimo yang meninggal berarti punya saudari seibu dan saudara seibu. Gitu loh. Artinya apa? Hubungan antara Paimo dengan Sri, Budi dan Nugroho ini ibu podo. Tapi bapak beda. Nah, gitu loh. Nah, maksudnya itulah al-akhuli Nah, sekarang kalau dilihat dari gambar ini, al-akhuli bagi Paimo ini siapa? Tuh. Al-akhuli siapa? Budi dan kalau al-ukhtuli Sri. Ini kasusnya kalau yang mati Paimo. Tapi kalau yang mati Siti, maka ini bukan saudara Siti, tapi siapa? Anak. Nah, ini semuanya anaknya Siti. Kalau Paimo yang mati, maka saudara seibunya adalah Budi dan Nugroho. Kemudian Sri adalah saudari seibu. Tapi kalau Siti yang mati, maka Sri, Budi, Nugroho posisinya bukan lagi saudari seibu, tapi anaknya mayit, anaknya Sri. Nah gitu. Nah itu harus dicamkan berkali-kali itu. Nah, banyak yang salah paham karena masalah ini. Jadi posisi ahli waris itu dikembalikan dilihat dari sisi mayit. Dalam? Sama bapaknya sama saja. Kalau sama bapaknya ya bukan saudara seibu. Kalau sama bapaknya berarti bisa jadi saudara kandung atau saudara seayah. Yang dimaksud dengan al-akhuli dan ukhtuli itu adalah saudara atau saudari seibu, ibu podo tapi bapak beda. Kalau al-akhuli berarti saudara yang bapaknya sama, ibunya beda. Tapi kalau al-akhu as-syakik, saudara kandung, bapaknya sama, ibunya beda. Ini sudah berkali-kali nih. Kalau paham ya? Ya. Dalam? Oh itu terserah, bahasa terserah wis. Pokoknya kalau bahasa Indonesia terserah. Pokoknya kita paham yang dimaksud dari sisi waris itu saudara si ibu apa, saudara itu apa. Ya. Mungkin ini Paimo, kalau bahasa kita ya, Sri ini saudara apa? Saudara tiri. Kalau ngomong saudari kualon, nggih. Kalau saudari apa meneh? Gawan, kalau sopus, terserah. Pokoknya yang dimaksud dalam ahli waris itu saudari atau saudara seibu. Nah nanti kalau istilahnya orang Jawa beda, orang Sunda beda, orang Makassar beda, orang Amerika beda-beda. Ya, yang penting kita memahami di sini dari sisi faraid, gitu saja ya. Oke. Sisinya berapa? Kan nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. 5 nggak boleh.
Nggih. 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 Ya. Nggih. Nggih. Jadi misalkan Pak Ijo nikah dengan Siti gitu ya. Siti adalah istri pertamanya Pak Ijo. Ketika mereka cerai, hartanya Siti ke bawah Pak Ijo. Ke bawah. Pertanyaannya, harta yang ke bawah Pak Ijo itu hartanya siapa? Hartanya Siti. Kalau Pak Ijo meninggal jangan bagi ya, kembalikan pada Siti loh. Karena itu hartanya Siti, bukan hartanya Pak Ijo. Ke bawah kan, ke bawah apa diberikan? Nah, kalau ke bawah, misalkan ya Siti punya rumah, kemudian cerai, ya wes, omaku gawin, cuma gawin tok, kanggo awakmu, kanggo anakmu, gawin tok. Maka kalau Pak Ijo meninggal jangan dibagi, kembalikan kepada Siti. Kalau Siti masih hidup, kembalikan ke Siti. Kalau Siti sudah meninggal, berarti berikan kepada ahli warisnya Siti. Nah, Pak Ijo ini kalau sudah cerai lama, sudah habis masa iddah, sudah bukan suami istri lagi ya, nggak dapat ya. Nah, gitu. Jadi, kalau suami istri meninggal, itu hartanya suami yang punya suami, hartanya istri yang milik istri, meskipun kegowo. Yang kegowo itu tidak memindahkan kepemilikan. Karena kepemilikan itu harus ada akad. Kecuali waris sifatnya ijbari, nggak harus ada akad, otomatis pindah. Nah, gitu ya. Nah, karena hartanya harta Siti. Pak Ijo meninggal yang hartanya Siti tidak dibagi, kembalikan kepada Siti, gitu ya. Ada lagi? Nggih. Ada anak yang hilang ya, Pak. Nggih. Terus anaknya itu nggak tahu masih hidup apa enggak. Iya. Terus waktu pembagian waris itu anak itu dikasih jatah apa enggak? Selama dia masih hidup, meskipun di kutub utara, kutub selatan misalkan, tetap dapat jatah. Kecuali kalau diketahui sudah meninggal atau diputuskan oleh hakim meninggal. Misalkan ada suami istri yang laki-laki ini pergi entah kemana, ya, merantau. Ya, kemudian sang istri ini pengen nikah lagi misalkan. Nah, ditinggal sekian tahun gak dikei nafkah ya apa gitu. Akhirnya dia lapor ke majelis hakim. Nah, ke pemerintah. Nah, pemerintah itu punya fasilitas nyari ini nang di wong iki. Wah, digoleki gak ketemu ya wis diputusno meninggal, berarti istri yang tinggal ini boleh nikah lagi enggak? Boleh nikah lagi meskipun suaminya belum menceraikan. Tapi sama pengadilan sudah diputuskan meninggal, wis dianggap mati wong iki. Nah, misalkan seperti itu. Digolek sekian tahun lama kok gak balik-balik wis dianggap mati, baru boleh nikah lagi. Nah, setelah nikah lagi, bojone sih mau teko. Jangan dibahas nanti aja lah. Ada lagi pertanyaan? Nih, sampun? Dilanjutkan apa? Tak kasih tugas saja ini. Kata saya bingung ini. Nggih. Kalau misalnya sudah disebutnya mati ya, Iya. itu sudah dibagi waris, tapi di jatah itu gimana? Dia mati. Anda tahu nanti. Kalau masalah suami istri itu nanti disuruh milih istrinya mau dengan istri yang lama, dengan suami yang baru atau suami yang lama. Tapi kalau waris nggak tahu nanti ya. Kembalikan pengadilan atau bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ini kalau lanjut masih tanggal buatan apa sudah pusing? Belum? Lanjut. Lanjut dikit lagi ya. Ini bentar lagi itu soalnya. Kelompok yang kedua ya, sebelah kanan, Qismun yarisu bitaksibi faqat, yaitu kelompok yang mendapatkan harta waris dengan cara kedua saja. Dia tidak mendapatkan jatah sekian, tapi dia cuma mendapatkan sisa terus. Wis, pokoknya oleh sisa terus. Pasti oleh sisa.
Mesti dapat sisa. Siapa mereka? Kullu dzukuri illal ab wal jad waz zauj wal akhu lium wal mu'tiqah. Seluruh ahli waris laki-laki kemarin. Yang berapa jumlahnya kemarin? Dan 15. Kecuali. Nah, dikurangi yang kecuali. Kecuali siapa? Kecuali. Nah, kecuali yang pertama al-abu, kecuali ayah. Al-jaddu, kakek. Az-zawj, suami. Al-akhu li'um. Dan mu'tiqah. Ya, mu'tiqah ini dapat maksudnya mu'tiqah ini dapat sisa juga. Dia wanita tapi mendapatkan sisa. Jadi kelompok yang pertama seluruh ahli waris dari laki-laki kecuali 4 ini. Al-abu, al-jaddu, az-zawju, al-akhu li'am. Ya. Selain ini semuanya dapat sisa. Dapat sisa. Kalau tidak terhalangi. Kemudian satu lagi ditambah siapa? Ditambah lagi al-mu'tiqah, dia dapat sisa kalau tidak menghalangi. Al-mu'tiqah itu apa artinya? Apa artinya al-mu'tiqah? Wanita yang membebaskan mayit dari perbudakan. Ya. Misalkan dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah membebaskan Barirah dari perbudakan, ditebus oleh Aisyah. Seumpama Barirah meninggal terlebih dahulu dan punya harta, maka kalau Barirah tidak punya ahli waris, maka Aisyah bisa mendapatkan sisa. Padahal Aisyah adalah wanita, dia mendapatkan sisa. Nah, jadi seluruh ahli waris itu semuanya kecuali 4 ini dan ditambah satu golongan wanita kecuali mu'tiqah ini saja. Ditambah satu golongan wanita yaitu mu'tiqah ini saja. Adapun selain wanita selain mu'tiqah tidak bisa mendapatkan tidak termasuk kelompok yang kedua. Ini sudah mau sholat isya, saya bagikan tugas yang baru. Untuk tugas faraid ini dikumpulkan sekali saja. Beda dengan bahasa Arab kemarin ya. Kalau bahasa Arab itu kalau salah saya suruh ulangi. Kalau kalau faraid ini sekali saja. Ya. Amit. Pak Lukman Hendri, nonton? Oke. Itu Pak Lukman. Abu Sarah. Afandi. Pak Zul. Lukman. Pak Ulum. Ini Mbak. Pak Misran. Met. Nggih. Nggih. Sampun ya. Yang tugas kemarin, yang mau mengumpulkan tugas kemarin silakan. Tugas 5. Silakan kalian. Amit, saya.
Yes, cukup sekian dulu nggih. Kumpulkan nggih. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, maka dari saya pribadi saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngambil tugas yang kemarin monggo, yang masih ada sisa. Tugas 4 nggih, wonten. 45 wonten. Insyaallah, nggih.